Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Jufri, juga guru kita Al-Habib Hussein bin Hamid bin Hud Al-Attas, serta para asatidzah, para guru-guru di Ma'had Baituna, serta bapak-bapak dan ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya yang tiada hentinya tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita pada saat ini masih berada di bulan Maulid. Mungkin sudah masuk ke Rabiul Tsani. Tidak henti-hentinya di setiap tempat, setiap waktu banyak diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari mereka yang merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sejarah-sejarahnya, yaitu dalam bahasa Arab biasanya. Tapi banyak juga yang tidak mengerti maknanya. Alangkah baiknya setiap peringatan Maulid itu dibacakan, diceritakan bagaimana sepak terjangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membina umat. Alhamdulillah, pada saat ini insyaallah tema kita dalam pengajian kali ini adalah bagaimana teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membina rumah tangga, di dalam masalah keluarga. Pembinaan keluarga adalah merupakan pembinaan yang sangat mendasar, karena keluarga adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu komunitas di masyarakat. Kalau keluarganya baik, maka tentunya masyarakat akan menjadi baik. Keluarga tentu kita ketahui terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Ya. Sebelum menjadi besar keluarga ini, tentu ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, ketika memilih istri pun di sana sudah banyak contoh-contoh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diperintahkan kita untuk mencari pasangan yang baik. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin menikah dengan orang yang musyrik, orang yang tidak seagama. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna
wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam memilih pasangan. Janganlah kalian menikahkan, maksudnya menikahkan anak kita, keponakan kita atau adik kita kepada orang-orang musyrik. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Hatta yu'minu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bukan hatta yuslimu. Ya. Sehingga mereka masuk Islam. Nah, ini sering ya satu keluarga orang tua karena membiarkan anaknya bergaul dengan pemuda-pemuda yang nggak tahu agamanya apa. Setelah diteliti, ketika mereka suka, nggak taunya dia orang non muslim, datang mau melamar. Karena dia sudah suka dengan perempuan kita, ya, apakah anak atau adik, mereka kemudian menyatakan ingin masuk Islam. Ya. Biasanya memang ya, kalau seseorang itu sudah menyatakan Islam, itu sudah sah, sudah bisa menikah dengan seorang muslimah. Ya. Seorang yang masuk dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya dia sudah langsung masuk dalam golongan kaum muslimin. Dia memiliki hak seperti hak-haknya lain orang muslimin, sama. Ya, dia boleh menikah dengan muslimah. Ya, dia boleh mendapatkan waris dari seorang yang muslim, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala hati manusia, mengetahui baik yang zahir maupun yang batin. Allah tidak katakan wala tunkihul musyrikina hatta yuslimu. Jangan kalian menikahi wanita-wanita kalian dengan orang musyrik sampai kecuali mereka sudah masuk Islam, tidak. Tapi hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Ya. Berbeda kalau orang beriman dengan seorang yang muslim. Kalau muslim cukup tadi dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berubah statusnya menjadi muslim. Ini pernah ya dalam satu peperangan, sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid, sahabat yang disayangi oleh Nabi karena dia anak dari mantan anak pungutnya Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Dalam satu peperangan, ketika dia perang tanding dengan musuh, kemudian musuh terdesak dan senjatanya jatuh. Pada saat itu, ketika dia sudah terdesak, mau dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ya. Kemudian si musuh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus sahabat yang di dekat Usamah bin Zaid enggak jadi mau bunuh dia. Tapi Usamah bin Zaid tetap ya melayangkan pedangnya. Dibilang, dia ini orang tadi waktu dia belum terdesak dia mau bunuh saya. Sekarang ketika dia terdesak dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibunuh orang itu. Akhirnya peristiwa ini ketika peperangan usai, ada orang memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad marah. Rasulullah marah, panggil Usama. Dipanggil Usama, lalu ditanya, "Ya Usama, ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah?" Hei Usama, benarkah kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Usama menjawab, ya, mungkin dia mengatakan itu karena khaufan min sayfi ya Rasulullah. Innama qalaha khaufan min sayfi. Dia mengatakan itu karena takut sama pedangku ya Rasulullah. Rasulullah enggak terima alasannya. Langsung ditanya, "Ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah?" Apakah kamu membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Usama enggak bisa jawab. Terdiam. Lalu Rasulullah tanya lagi, "Kaifa anta bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Bagaimana nanti kamu mempertanggungjawabkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah di hari kiamat? Usamah bin Zaid menyesal atas perbuatannya tersebut karena dia telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ucapan ini saja, ya, bagaimana seorang itu haram darahnya, ya, walaupun dia dalam peperangan haram darahnya untuk dialirkan, untuk dibunuh karena ucapan tadi. Ya. Jadi dengan padahal ini keadaan pada saat itu kan pada saat perang. Ya, kita nggak tahu apa benar dia itu mengucapkannya atau tidak, tapi tetap secara zahir kita harus menganggap dia sebagai muslim. Ini, ya, secara zahir kita menganggap dia sebagai muslim, nggak boleh, ya, dialirkan darahnya, ya, nggak boleh disakiti, ya, seperti itu. Akan tetapi dalam hal membina rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala tidak cukup bilang, ya, hatta yuslimu. Allah tidak katakan seperti itu. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah misalnya, atau sampai mereka masuk Islam. Tidak. Tapi Allah katakan hatta yu'minu. Sampai mereka beriman. Lalu apa perbedaannya antara iman dengan Islam? Kalau Islam adalah artinya dari kata aslama yuslimu, artinya kepatuhan atau ketundukan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Tapi kalau iman adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati tapi dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau sesuatu yang dalam hati, kita tahu nggak hati orang? Nggak tahu kan? Nah, sampai kita bisa tahu hati seseorang itu adalah kalau sudah terbukti. Nah, oleh karena itu ketika seorang melamar anak kita, kemudian dia karena dia cinta sama anak kita, dia masuk Islam. Memang secara zahir boleh, sudah sah. Tapi ingat pesan Allah supaya kita jangan kecewa nanti. Allah ingatkan sampai mereka beriman, bukan hanya masuk Islam. Keimanan itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi harusnya bukan dengan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung saja dinikahkan anak kita. Tapi kita lihat dulu, benarkah dia dalam Islamnya tersebut, atau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya untuk mendapatkan anak kita. Hati-hati, ini banyak ya sekarang dari orang-orang misionaris seperti itu, ya, disengaja menarik pemudi-pemudi muslimah
ya dengan dibujuk oleh pemuda-pemuda non-muslim. Kemudian ketika sudah suka sama suka, ya, mereka pura-pura masuk Islam. Setelah itu dinikahkan, akhirnya anak kita dibawa, ya, dan dia kembali ke dalam Kristen atau keluar dari Islam. Karena apa tadi? Karena hanya dia menampakkan keislaman, padahal ya, hatinya belum beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran ini begitu jeli bagaimana ya dilarang menikahkan ya, seorang wanita muslimah dengan seorang non muslim ya sampai mereka beriman. Nah, inilah landasan pertama bagaimana ya untuk membina suatu rumah tangga ya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memilih pasangan yang baik ya. Bahkan lebih jauh dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 faktor, ya, karena 4 hal, yaitu karena hartanya. Ada seorang ingin menikah dengan seorang wanita karena dia anak konglomerat misalnya, atau dia anak seorang yang kaya, ya. Ada yang seperti itu, limaliha. Ada juga karena lihasabiha, karena keturunannya. Ya, karena dia dibilang oh ini darah biru katanya, padahal darahnya merah sama ya. Ini keturunan keteningrat seperti itu. Wali jamaliha, ada yang menikah karena kecantikannya. Ya, sampai dia mabuk kepayang ngelihat si wanita tersebut. Lupa segalanya, udah ya. Pokoknya dia ingin menikah dengan wanita tersebut. Tapi ya, ada juga lidiniha, karena agamanya, karena akhlaknya yang baik. Apa kata Rasulullah? Ini faktor ini ya, yang biasa terjadi seperti itu. Tapi kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah ya, wanita yang beragama, yang artinya yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Taribat yadak. Kalau kamu tidak pilih seperti itu, niscaya kamu akan merugi. Ya. Kalau yang dipilih yang tadi sebelum-sebelumnya, ya kamu akan nanti kecewa sendiri seperti itu. Ya. Harta bisa habis. Ya. Harta bisa habis. Ada nenek saya bilang, ada seorang menikah karena kekayaannya, mobilnya banyak. Akhirnya ketika jatuh miskin, jangankan mobilnya katanya, bannya aja nggak ada satupun katanya. Ya, ini artinya kalau orang berubah bisa berubah, tapi kalau akhlak yang baik, agama yang baik, ya akan terus langgeng. Nah inilah yang diharapkan ya, seperti di dalam surah yang sering dibaca itu apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah ya. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di antara kalian itu pasangan-pasangan yang tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar supaya kalian tentram hidup bersamanya, mendapatkan ketenangan, kesenangan ya, dan juga kecintaan dan rahmat. Nah ini semuanya ya, bisa didapat ya, tentunya dengan di bawah naungan ya, akhlak yang baik, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu tentunya ya, setelah mencari pasangan yang baik,
bagaimana ya ketika setelah menikah, panjang kalau diceritakan ya, sampai khidbah, sampai menikah ya, panjang. Tapi kita langsung ke inti pendidikannya ya. Bagaimana ketika ya tadi seorang ingin membina keluarga yang baik. Yang tadi adalah pertama dasarnya adalah bagaimana memilih pasangan yang baik. Kemudian setelah itu ya memilih ya wanita atau wanita pun sama memilih pria yang berakhlak baik ya. Yang memiliki agama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu di dalam pembinaan rumah tangga Allah Subhanahu wa taala ketika ya si wanita dan pria sudah mengikat suatu tali ikatan yang sangat sakral yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha wa qad akhadhtum minhunna mitsaqan ghalidha. Jadi ketika ya orang tua atau wali dari si wanita menjabat tangan seorang pria ya dengan ucapan zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka ya binti misalnya fulana binti fulan bimahar misalnya mi'at alaf rubiyah atau dalam bahasa Indonesia saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri saya ya namanya disebutkan ya dengan mahar misalnya 100.000 rupiah naqdan artinya tunai. Terus si pengantin pria atau calon pengantin pria mengatakan qabiltu, aku terima, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan si fulanah binti fulanah dengan mas kawin tersebut tunai. Ini jabat tangan ini dan ijab qabul ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha. Suatu apa? Suatu perjanjian yang sangat kuat. Ya. Ikatan pernikahan itu bukan main-main. Itu adalah mitsaqan ghalidha, artinya suatu perjanjian yang sangat kuat. Ini diksi ini atau kalimat ini di dalam Al-Quran hanya 3 kali disebut. Yaitu mitsaqan ghalidha, yang pertama perjanjian Allah kepada para nabi untuk menyampaikan risalah, ini perjanjiannya disebut mitsaqan ghalidha. Yang kedua adalah perjanjian Allah dengan Bani Israel ya, dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang dibawa 70 orang ya, pemimpin-pemimpin mereka ketika mereka dibawa ke Gunung Tursina untuk mendengarkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, mereka diangkat sumpah itu dengan yang disebut mitsaqan ghalidha. Sumpahnya enggak kayak kita. Kalau kita suka sumpah tuh di pengadilan atau di sidang ya, persidangan ditaruh di atas kita apa? Al-Quran. Kalau ini pengikut Nabi Musa, Gunung Tursina dia diangkat di atas kepala mereka. Ya, ini mitsaqan ghalidha, artinya perjanjian yang sangat kuat. Itu yang ketiga kali yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan perjanjian yang dilakukan oleh seorang ya, calon suami kepada orang tuanya yang dia mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Itu adalah berarti dia sudah menyatakan ikrar, menyatakan janji sumpah yang
disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tuanya menyatakan zawwajtuka wa ankahtuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku. Ini sama seperti seorang tua menyerahkan putrinya kepada pemuda tersebut, menyerahkan tanggung jawabnya kepada si pemuda tersebut untuk dijaga anaknya dengan sebaik-baiknya, dituntun, dibimbing di dalam suatu keluarga, bukan untuk disakiti, bukan untuk dianiaya, bukan untuk dizalimi, bukan juga untuk dijadikan seperti hamba sahaya, tidak. Ya, kita sering dengar bagaimana KDRT di dalam rumah tangga. Ini di dalam Islam ya tidak ditolerir seperti itu, nggak ada seperti itu. Ada riwayat katanya, oh ada seorang riwayat palsu ini. Diceritakan katanya, ada di YouTube belum lama ini. Katanya Rasulullah memberitahu siapa orang wanita yang paling dahulu masuk surga. Sayyidatina Fatimah katanya diberitahu oleh Rasulullah, oleh ayahandanya katanya, maukah kamu saya beritahu siapa itu wanita yang pertama kali masuk surga katanya. Terus diberitahu oleh Rasulullah, Sayyidatina Fatimah tanya siapa itu? Nah si fulanah katanya. Coba kamu cek bagaimana dia itu perilakunya. Akhirnya Sayyidatina Fatimah datang ke rumah seorang wanita tersebut. Ketika datang, ya nggak dibukain pintu, ya. Padahal ini putri Rasulullah SAW mau bertamu, nggak dibukain pintu katanya. Ya, saya mau bertamu, ya, mau ngobrol, seperti itu. Nggak dibukain pintu sebab apa? Saya belum diizinin sama suami saya katanya. Sayyidatina Fatimah pulang lagi. Nanti kalau kalau saya udah diizinin besok ya, datang lagi. Dia pulang, besok lagi Sayyidatina Fatimah datang lagi. Cuman ya mungkin dilihat Sayyidina Hasan mungkin lagi main atau diajak aja bareng gitu. Putra beliau. Datang ke rumah wanita tersebut. Setelah sampai di depan rumahnya, dilihat oleh si wanita tadi, Sayyidatina Fatimah kemarin datang sendiri, sekarang berdua dengan putranya Sayyidina Hasan. Akhirnya dia bilang, oh saya nggak mengizinkan kamu masuk, karena saya minta izin sama suami saya, hanya kamu saja sendiri, ya seperti itu. Oke lah kalau besok saja datang, ya kalau kamu datang mau dengan putra kamu. Akhirnya besoknya dia pulang lagi, dia balik lagi besok. Pulang lagi Sayyidatina Fatimah, besoknya datang lagi. Bawa bukan Sayyidina Hasan aja, Sayyidina Husain juga dibawa. Akhirnya besoknya ketika melihat yang dibawa tadi cuma satu putra, sekarang dua-duanya putranya dibawa, nggak diizinkan lagi sampai begitu. Katanya nggak boleh masuk. Ini menurut riwayat tersebut ya. Ini riwayat nggak masuk akal ini. Terus akhirnya pas hari berikutnya ya, karena mau datang dengan bertiga diizinin, baru sama suaminya, baru dia Sayyidatina Fatimah datang ngobrol-ngobrol ngelihat, katanya kemudian dilihat di rumahnya ada pecut. Ada pecut di rumahnya. Ini pecut buat apa? Ini katanya pecut ini tempat tidurnya semuanya rumahnya rapi. Ini saya kalau mau nyambut suami saya katanya. Semua di rumah sudah rapi. Terus dilihat ada pecut, buat apa itu pecut? Ini pecut kalau suami saya datang, kalau saya di sini dari apa yang sudah saya kerjakan ini ada kekurangan, saya siap dipecut. Emang wanita dinikahkan untuk seperti itu? Ya.
boleh dipukul-pukul seperti itu. Ya. Nah ini harus kita pahami, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini riwayat ini nggak benar ya, nggak benar ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana peran suami dengan istri di dalam rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian, bagi kaum pria. Dan juga sebaliknya sama, pria juga sebagai pakaian buat wanita. Artinya pakaian di sini maksudnya saling melindungi, saling menutupi aib satu sama lain antara suami dengan istri. Lihat kedua-duanya sama ya fungsinya di sini. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan mereka memiliki hak mithlul ladzi 'alaihinna, seperti juga mereka ya memiliki kewajiban. Jadi suami dan istri, si istri memiliki hak terhadap suaminya, di samping itu dia juga memiliki kewajiban. Si suami juga memiliki hak terhadap istrinya, dan di samping itu dia juga memiliki kewajiban. Lihat timbal balik, selalu timbal balik di sini. Ya, antara hak dan kewajiban suami dengan istri. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini bukan sama semuanya. Harus di dalam suatu keluarga, karena ini miniatur dari suatu masyarakat, suatu komunitas masyarakat, maka Allah katakan walir rijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki terhadap mereka wanita, maksudnya wanita di sini adalah para istri, ya. Bagi para suami terhadap istrinya ada satu derajat lebih tinggi. Kenapa satu derajat ini? Ya satu derajat diangkat sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Ya, derajat ini dalam hal kepemimpinan, juga bukan dalam kemuliaan. Ya, bisa saja dalam satu keluarga itu si istri bisa lebih takwa, lebih mulia daripada suaminya, bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Di antara kalian. Nah ini kenapa Allah angkat satu derajat di sini? Yaitu sesuai dengan fungsinya. Seperti firman Allah yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami, ar-rijal di sini bukan semua laki-laki ya. Ar-rijal ini saya alif lamnya di sini ahdiyah ya. Maksudnya ar-rijal di sini juga an-nisa di sini maksudnya dalam satu keluarga. Ar-rijalnya maksudnya adalah suami, an-nisanya maksudnya adalah istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu bertanggung jawab terhadap para istrinya. Dia juga sampai bertanggung jawab, dia menjadi pemimpin ya, terhadap istrinya. Jadi dalam keluarga ini ya, Allah tidak biarkan ada pemilihan. Siapa yang jadi pemilih kepala keluarga? Ya. Enggak, langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keluarga itu dimulai dari berdua. Ya, dari suami istri baru nanti punya anak. Jadi dari awal-awal Allah Subhanahu wa taala sudah tunjuk yang menjadi kepala keluarga adalah suami. Ya. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala angkat ya, suami ini sebagai pemimpin, pengayom, pelindung ya terhadap istrinya. Qawwamun, makna qawwamun seperti itu. Al-qaim bi umurihinna. Ya, artinya yang bertanggung jawab ya
yang mengasuh, yang memimpin, yang membimbing terhadap istrinya. Kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dikarenakan Allah memberikan keutamaan sebagian manusia terhadap sebagian lain. Antara wanita dengan pria ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Nah, di dalam hal keluarga ini Allah Subhanahu wa taala memang tetapkan pria sebagai pemimpin karena ada kelebihan-kelebihannya. Baik dalam secara fisik maupun secara kudrati dan juga secara tanggung jawab yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena suami berkewajiban memberikan nafkah dari hartanya kepada istri. Yang wajib memberikan nafkah suami, yang mencari nafkah suami. Oleh karena itu suami menjadi kepala keluarga. Ini harus difahami, ini tuntunan Islam yang jelas dari Al-Qur'an ini. Jangan akhirnya karena riwayat-riwayat seperti tadi membuat gambaran tentang Islam itu jadi rusak. Seolah-olah di dalam Islam wanita tidak dihargai, tidak seperti itu. Jadi disebabkan apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena para suami itulah yang memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi yang berkewajiban memberi nafkah walaupun si istrinya kaya, tetap yang kewajiban memberi nafkah adalah si suami. Kalau si istri mau ngasih suaminya ya itu sedekah namanya, bukan kewajiban atas keikhlasannya itu. Pernah terjadi ada seorang sahabiah yang kaya menikah dengan seorang sahabat yang nggak mampu, di samping karena kekurangan misalnya si istri suka memberikan uangnya kepada suaminya, maka itu adalah sedekah bagi si istri, bukan kewajiban, seperti itu. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian Allah tadi berbicara tentang suami. Kemudian tentang istri Allah katakan fasalihatu qanitatun. Wanita-wanita yang soleh adalah wanita-wanita yang taat. Qanitat arti taat. Taat kepada Allah dan juga taat kepada suami sebagai pimpinan. Kalau seorang bawahan kepada pimpinan mesti taat enggak? Ya taat. Tapi ketaatannya ini tidak boleh menyalahi perintah Allah. Rasulullah katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak boleh kita taat kepada makhluk siapapun kalau itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa qanitat di sini artinya taat kepada Allah dan juga patuh kepada suaminya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Dia menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarganya pada saat suaminya tidak ada. Jadi ini menunjukkan bagaimana ada saat-saat di dalam keluarga itu suami tidak ada. Karena apa? Karena mencari nafkah. Yang menjadi kepala keluarga sebagai wakilnya siapa di sini? Yaitu istri. Jadi Rasulullah katakan dalam satu hadisnya ketika Rasulullah hajjatul wada, hunna awanun lakum. Para istri itu seperti pembantu buat kalian, partner. Kalau dalam satu pemerintahan ada presiden, ada menteri. Menterinya itu wanita. Biasanya menteri keuangan yang ngatur belanja yang pusing kalau suami ngasih belanja nih mesti cukup sebulan. Nah itu biasanya istri yang pusing yang atur semuanya biar cukup seperti itu.
Tapi bukan itu saja, artinya banyak waktu di mana si istri inilah menjadi kepala keluarga. Seperti hadis Nabi Rasulullah SAW katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Yang pertama dibilang pemimpin adalah misalnya al-amiru ra'in, mulai dari pemimpin yang tertinggi dalam suatu negeri, presiden sebagai pemimpin, ya, nanti dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi, seorang suami menjadi pemimpin di keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Lihat, si istri pun menjadi pemimpin di rumah suaminya. Jadi ketika suami tidak ada, yang menjadi pemimpin adalah si istri. Jadi kebanyakan ketika suami tidak ada, yang mengawasi, yang mendidik anak-anaknya adalah istri, ibu. Peran ibu itu banyak sekali. Sampai dalam satu syair disebutkan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah bagaikan lembaga pendidikan, bagaikan sekolah. Al-ummu madrasatun idza ya, yang artinya kalau kamu didik, ya, wanita itu sebagai, sebenarnya ibu itu sebagai sekolah, sebagai lembaga pendidikan. Kalau kamu perhatikan wanita ini, kamu didik, niscaya kamu akan melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang hebat, lahir dari ibu-ibu yang hebat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah-perintahnya. Ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyudahunna. Sedikit lagi, ya. Dan mereka-mereka yang kalian khawatir, ini yang sering disalahartikan, nusyudahunna, ketika kalian khawatir, ya, istri-istri itu nusyud. Nusyud itu artinya membangkang, ya, membangkang artinya kurang ajar, nggak mau taat sama suami, ya, menentang suaminya, seperti itu. Allah katakan, berikan nasihatnya, ya, ada tahapan-tahapannya. Fa'idhuhunna, nasehatin mereka. Suami suruh menasehati mereka. Fa'idhuhunna, nasehatin, kasih masukan. Kalau perlu, nggak bisa kita nasehatin, suruh dengerin itu radio misalnya, ya, Ustaz Husin misalnya ada ceramah gitu, dengerin gitu. Fa'idhuhunna, bisa melalui kita, juga melalui ustadz, ya, gitu, ya, dengarkan ceramah, atau dibawa itu ikut majelis taklim sini, ya, di Baituna. Nah, itu adalah cara untuk menasehati. Fa'idhuhunna. Berikutnya, dinasehati enggak juga. Wahjuruhunna fil madaji. Nah, udah dinasehatin enggak bisa juga, nembangkang terusnya perempuannya, istrinya, ya, akhirnya pisah di tempat tidur, ya, pisah di tempat tidur, di dalam kamar, ya, fil madaji, itu enggak mesti keluar dari rumah, enggak, ya, di dalam kamar saja. Ketika di luar biasa aja, jangan hal-hal keretakan di rumah tangga dibawa keluar, jangan. Nanti ada orang-orang yang ngomporin nanti, yang pengen, ya, agar supaya keluarga ini pecah, ya, banyak, ya, nantinya dihembuskan, ya, ucapan-ucapan yang tidak baik. Fahjuruhunna fil madaji, artinya tinggalkan mereka di tempat tidur. Artinya diboikot lah, seperti itu. Tapi di dalam kamarnya. Kemudian wadribuhunna, dan pukullah mereka. Nah, ini kalau tahap yang ketiga paling maksimal. Udah tahap kedua enggak bisa. Nah, pukulnya juga bukan enggak sembarangan pukul.
Ya, ada disebut diceritakan dalam dalam kitab-kitab, dalam hadis juga, darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini sebagai Anda bilang ini darbun isyari, isyarat aja bahwasanya suaminya marah, nggak senang seperti itu. Bukan pukulan yang membuat bengkak, yang membuat memar, yang membuat luka, itu nggak ada itu. Itu bisa dihukum, bisa dikisos dalam Islam. Ya, bisa dituntut oleh si istri seperti itu. Ya, artinya darban ghairu mubarrih. Nah, ini pukulannya seperti apa? Kalau Ibnu Abbas menafsirkan pukulnya itu seperti pakai pukul kayak siwak nih. Sakit nggak? Sakit ya. Seperti siwak seperti ini. Seperti itu. Ya, ini pun pukulan ini diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya, diceritakan ada dua makna pengertian. Yang pertama pukulan isyarat tadi seperti tadi, yaitu seperti nazarnya Nabi Ayub ketika mau memukul istrinya karena istrinya meninggalkan dirinya ketika Nabi Ayub lagi sakit. Tapi ternyata istrinya itu setia balik. Akhirnya karena dia udah nazar pengen pukul 100 cambukan katanya. Akhirnya Allah suruh perintahkan apa? Fakhudh dirsan fadrib biha. Ambil ya rumput 100 biji, pukul dengan rumput itu. Rumput 100 biji dikumpulin, pukul. Sebagai wala tahnas, jangan kamu gugurkan sumpah kamu. Sakit enggak rumput? Enggak berasa. Ini darbun isyari. Dan yang kedua, pemahaman yang kedua yaitu seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika para istrinya meminta nafkah yang lebih, sudah dinasihati macam-macam, ternyata ya ngambek terus begitu. Akhirnya Allah turunkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ya, yang memerintahkan ya, kepada Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, istri-istrimu wahai Nabi, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, boleh, akan saya kasih itu semua. Tapi setelah saya kasih, saya ceraikan kamu. Nah, ini pukulan bukan? Pukulan secara batin. Itu udah, kalau kamu nggak mau, tetap mau membangkang, saya mau cari istri yang taat. Nah, itu pukulan nggak? Mau diduain, mau dimadu nggak? Nih, biasa ini pukulan ibu-ibu istri nggak mau dimadu seperti itu. Nah, ini adalah bentuk apa yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW ketika diberitahu seperti itu. Katanya kalau mau diberikan harta yang banyak boleh, tapi setelah itu mau diceraiin sama Rasulullah, nggak mau semuanya, memilih ya, tetap bersama Rasulullah SAW walaupun hidup ya, dalam kesahajaan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.